saat siang kembali datang. Tapi aku tidak seperti itu. Tidak begitu cintaku padamu. Aku mencintaimu tidak pada waktu tertentu. Tapi aku mencintaimu di atas lintas waktu yang bernama selamanya. Sorry ya, makasih. Ini apaan sih? Udah. Kita ceritanya kenalan dulu bro. Ini mentang-mentang mau entertainment lu mah. Ngapain sih pakai ginian? Lah, mau ngobrol nih, mau gue bongkar. Ngapain sih gitu pakai ginian? Gue juga pakai di sini. Ya udah, kita mending sambil duduk yuk. Ah, sambil duduk aja. Ngapain sih? Kita di sini aja nih. Oke guys, jadi kita mau menjelaskan kenapa kita memakai outfit seperti ini. Karena kita itu biar kayak anak-anak yang suka ada di perpustakaan, yang suka baca buku. Nah, karena kita akan membahas tentang kemarin, soalnya kemarin adalah Hari Pustakawan. Kamu tahu nggak pustakawan? Nah, pustakawan itu yang suka diam di perpus itu loh, yang oh. Enggak boleh. Oh iya, jadi kalau kita mah bilangnya Bu Perpus gini. Iya, Bu Perpus. Iya. Bapak Bu Perpus. Bu Perpus itu tugasnya suka yang membersihkan dan merapikan buku-buku. Jadi sama yang tanda tangan dulu, ngambil buku apa aja lu. Iya. Absen orang-orangnya gitu ya. Iya. Lu jangan dicilep tuh buku. Tilep. Yang diambil tuh bukunya ya. Iya, kembaliin ya guys. Kalau udah minjem kembaliin. Oke ya, kita harus merawat buku. Benar, karena buku itu ilmu. Betul. Ilmu itu waktu. Betul. Waktu itu uang. Betul. Berarti buku itu uang. Itu dia maksudnya. Jadi jangan dirusak-rusak ya bukunya. Betul ya guys ya. Harus dibaca-baca sering-sering. Penting banget tuh buku guys. Tapi kamu suka baca buku nggak? Sehari harus baca buku aku. Oh iya? Kan buku nggak harus buku ini kan ya? Iya. Gue di handphone kadang-kadang baca gitu. Baca WhatsApp kan? Kamu pernah nggak sih ke perpustakaan? Kamu waktu sekolah pernah ke perpustakaan nggak? Kamu waktu sekolah pernah ke perpustakaan nggak? Pernah aku kan dulu teh yang jaga. KM juga enggak sih, kayak aku bukan KM sih, tapi aku OSIS saya biasa. Aku bukan KM, tapi anak-anak kelas insya Allah nurut sama aku. Kalau ke perpustakaan biasanya kalian baca apa? Kenapa kalian tuh? Berarti aku dan kamu. Aku biasanya baca Dilarang Merokok. Bukunya kagak gue baca. Nah, aku tugasnya yang mengembalikan buku doang. Dulu tuh waktu sekolah sering ke perpustakaan kan. Misalnya guru nih lagi kayak, mending kita baca-baca deh ke perpustakaan gitu ya. Pelajarannya biologi. Yang gue baca pelajaran penjas. Karena gue seneng olahraga kan. Yang gue baca buku penjas itu. Gimana cara poliservisnya berapa kali ininya. Kayak gitu. Jadi gue lebih seneng olahraga jadi malah baca buku olahraga. Terus juga bacanya tuh kartun-kartun, apa sih anime-anime gitu. Biasanya ada tuh di situ tuh. Terus gimana cara renang gitu baru baca tuh, tapi jarang baca buku yang kayak matematika. Soalnya nggak ngerti. Senengan yang MTK. Pantesan lu ngitung gocap sama gocap aja kagak ngerti. Gocap sama cepet ngerti. Ya emang berat ya ini. Mau mojokin gue gampang banget lah.
Lanjut nih. Bukan, jadi kemarin. Ya, kan dari kemarin. Nah, punya kenangan nggak? Gue juga tanya dong, gue suka baca nggak? Kamu punya sebenarnya? Kamu punya pernah baca nggak? Aku suka baca, tapi kalau lagi mau ulangan doang. Jadi kalau bukan mau ulangan, kalau pelajaran suka dikasih pertanyaan 5 atau 10 kan sama guru. Terus kayak kalian ke perpustakaan cari buku ini, nanti jawabannya pasti ada di situ kayak gitu. Nah, baru aku baca. Ada nggak tapi? Isinya? Enggak. Salah baca lagi? Enggak, bukan salah baca, tetap aja aku Tapi kita nyontek. disuruh baca nih yang ini, tapi nggak ada soalnya di situ kadang-kadang gitu. Jawabannya. Iya jawabannya. Nanti ada jawabannya di buku ya. Kita udah baca tuh bukunya. Iya, gua sampai ujung kagak Nggak ada. ada Gua. pertanyaan satu. Adanya di Google. Ada di Google emang. Iya, makanya aku suka bawa handphone. Jadi kamu selama ini ujiannya di Google gitu jawabannya. Nyontek. Iya. Tapi boleh. Kalau nggak ketahuan. Buku pelajaran apa yang kita sukain kalau lagi dibaca? Lah, kagak ada yang gue suka. Emang iya. Suka. Buku Fahmi NM. Jangan lupa di order di Shopee. Tapi bener loh, gue punya tentang Radia. Iya. Enggak, tentang perjalanan hidup dia. Tentang perjalanan hidup gue, mulai dari zaman sekolah, udah nggak diterbitin, cow, udah habis, udah sold out soalnya. Hah? Ada. Sekata. Dia itu juga dipanggil dia. Pernah nggak ngalamin suka sama orang pas lagi di perpustakaan? Kamu dulu. Aku mah nggak gampang suka sama orang soalnya. Contoh kayak baru ketemu gitu nggak gampang suka. Kecuali orang itu kayak terus-terusan notis siapa pengen ditulis sama gue ya gitu ya. Contoh Apa kayak sih? sabar. Aku juga sama kayak Fahmi, nggak gampang suka sama orang. Tapi kan namanya cewek, kalau ngeliat cowok ganteng ya, ih ganteng banget dah gitu doang. Tertarik mungkin lebih ke tertarik. Kalau gue sih suka sama semua cewek yang di sana. Kelas. Balik lagi di Fakta Fahmi. Kali ini kita belajar tentang karya sastra yaitu novel. Kamu tahu novel? Tahu. Yang pernah diangkat ke layar lebar. Biasanya yang film-film tuh ya. Itu dari novel dulu tuh. Iya benar, jadi Contoh kayak sekarang nih, Dilan. Buku yang berjudul Dilan ini, yang waktu itu dibikin, itu karya dari Pidi Baik. Buku berjudul Dilan, karya Pidi Baik kembali populer karena karakter film Dilan yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan. mantan aku itu Sandra. Semua dibilang mantan ini. Yang penting kamu kan bukan mantan aku. Apa dong? Pacar. Dilan menceritakan kisah romantisme masa remaja. Saking menariknya novel ini diangkat ke layar lebar dan ditonton sekitar 6.315.000 orang. Gokil. Lebih ya, bahkan nggak segitu ya. Lebih bahkan sampai sekarang ya, mungkin kita nggak tahu ya. Tapi Dilan tuh emang seru loh. Maksudnya Seru. anak remaja banget, cerita-cerita Gua anak. nonton Dilan terus sama Dilan yang surat Milea. Kadang dari Milea itu gue nonton pokoknya. Fakta yang kedua, fakta Fahmi. Ini dia. Ada Laskar Pelangi yang Laskar Pelangi. Udah. Karya Andrea Hirata. Karena film ini banyak banget wisatawan. Karena film ini banyak banget wisatawan lokal yang berlibur di Bangka Belitung untuk melihat pemandangan alam di sana. Bangka Belitung tuh Indonesia? Enggak, Jakarta. Ya, Sumatera. Pokoknya dari sana, pokoknya bagus banget tuh ya. Gara-gara film itu. Jadi soundtrack itu dinyanyikan oleh Giring Niji. Dan itu populer banget yang disco, bukan, salah. Coba nyanyi. Di Laskar Pelangi takkan terlihat waktu. Selain film, bahkan dibuat pertunjukan teater loh, gila. Dibuat teater loh, kayak
Kabaret. Iya kayak gitu. Kamu tahu nggak kabaret apa? Tahu, dia itu Apa? pertunjukan musik sekaligus dance. Kabaret itu adalah drama musikal. Musik sama dance kan? Ribet banget. Langsung aja intinya ke situ. Musik sama dance kan dramanya kagak ada. Oh iya, drama. Kalian masukin. Fakta keempat, nanti kita cerita tentang hari ini. Itu adalah novel karya Marcella F. Bukan bocah F si Marcella. Berkat novel ini, Marcella dianugerahi sebagai penulis terbaik pada IKP Award pada tahun 2019. Keren banget Marcella, tepuk tangannya. Mbak Marcella. Mbak Marcella, maaf ya Mbak. Nuhun. Punten. Nah, fakta selanjutnya adalah novel ini juga diangkat ke layar lebar juga dan ditonton lebih dari sekitar 2.256.000.000 orang. Dan menjadi top 2 film terlaris di tahun 2020. Totalnya 2.256.000.000 orang. Yang keenam apa tuh? Fakta yang keenam, ada Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika. Wih, gila aku fans banget sama dia. Raditya Dika udah komika, penulis juga, tapi Aktor dia juga. aktor juga, sutradara juga, Benar. produser juga. Ih, keren banget. Keren banget. Kamu jadi kayak cuy. gitu dong. Pemain bola juga. Ada tuh biasanya Raditya Dika main bola gitu. Selanjutnya, fakta selanjutnya, buku ini yang si Marmut Merah Jambu ini menceritakan kisah cinta diam-diam dan pada masa SMA. Jadi diam-diam gitu loh. Jadi kayak, aduh gue suka banget sama dia, tapi enggak, udah mati aja gitu kayak. Ya udahlah gitu loh gitu. Pernah nggak? Gua pernah waktu SMA. Enggak SMA sih, SMP. Karena gue malu waktu SMP tuh nggak bisa show up gitu loh. Nggak bisa kayak udah. Oke, itu dia fakta Fahmi ya yang tadi ya. Sekarang kita next mau ke Gamzi. Gamzi itu adalah games yang gemes banget gak sih? Kurang gemes. Lagi. Itu gemes sama jijik ya. Itu ya. Yang kalian nanti dapat hukuman. Apa hukumannya? Ya, Nanti belum tahu, aja. nanti ya, sabar ya. Oke, ini gamesnya adalah tebak judul novel Raditya Dika. Oke. Oke. Tebak judul. Soal pertama, 3, 2. Aduh. Ini apaan lagi? Manusia setengah ikan. Oke, Pak Mira, apa? Manusia. Judul Manusia Salmon. Oke, jawaban yang benar adalah Hah, apaan sih? manusia setengah salmon. Manusia setengah salmon. Manusia salmon. Kosong-kosong ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, 3, 2. Oh gitu. Apa itu? Oh, tahu. Kuala Lumpur. Kumal. Lami. Tahu ini yang gua jujur tahu. Tahu. Gak mau. Soal selanjutnya, 3, 2, 1. Kambing kanan. Kambing jantan. Marmut merah. Si jambu. Jambu. Marmut merah jambu. Gila keren banget dah. 3, 2, 1. Ubur-ubur insomnia. Ubur-ubur kerja. Lembur kerja. Benar adalah ubur-ubur lembur. Ya udah kan aku kan lemburnya. Iya, Dia ubur-uburnya, jadi bergabung ya. Oke, satu sama. Setengah-setengah. Oke, 2 sama ya. Nah, nggak bisa lah. 3, 2, 3, 2. Cinta dinosaurus.
Love dinosaurus. Jangan. Love. Cinta bener. Cinta Foto dia. pada pandangan pertama. Oh, Brontosaurus. Gua tahu cinta Brontosaurus. Gua tahu. Kok kamu tahu sih? Tahu sempet denger. Berarti jangan kalah dengan Ratu. Sayang kan aku kalah, Cek. Tenang. Kalahnya ngapain? Kalahnya baca puisi. Nggak mau. Tenang biar aku aja ya. Kelas jadi. Biar aku baca bait pertama nggak apa-apa. Sayang. Kenapa sih? Emang kayak gitu kan ya? Wah. Nih, malah kalau puisi sambil berdiri gini deh. Oke. Sayang. Siang berganti malam. Siang bisa berganti malam soalnya. Sayang. Siang bisa berganti malam. Matahari lagi kan terbenam. Lalu hadirlah bulan dan bintang hiasi langit temaram. Namun tak lama kemudian mereka pun akan kembali menghilang. Saat siang kembali datang, tapi aku tidak seperti itu. Tidak begitu cintaku padamu. Aku mencintaimu tidak pada waktu tertentu, tapi aku mencintaimu di atas lintas waktu yang bernama selamanya. Nah, tadi kan kamu udah, sekarang aku ya. Nah, menurut Fahmi, kalau aku jadi buku, aku tuh lebih mirip komik atau buku kumpulan puisi sih. Terus kenapa alasannya? Kalau menurut aku sih ya. Menurut aku kalau kamu jadi buku, kamu tuh cocoknya jadi buku puisi. Kenapa? Karena aku kenapa pilih puisi? Karena kalau komik gak cocok buat kamu, soalnya kamu gak bisa dibercandain. Kalau puisi, Lupa dia. Ini udah lanjut ya next ya, Yeah. karena kamu lupa tadi padahal udah di briefing. Menurut Fahmi, kalau aku dijadiin sebuah cerita, aku tuh cocoknya jadi novel atau cerpen. kalau cerpen tuh gak cocok buat kamu. Kamu Kenapa? cocoknya jadi novel. Emang kalau cerpen kenapa? Kalau cerpen tuh kependekan. Soalnya cerita kita terlalu banyak. Karena cerita kita terlalu panjang gitu dong. Kan ini pendek, berarti pasangannya panjang gitu loh. Karena aku kenapa milih novel? Kisah kamu tuh banyak, jadi aku kasih ke novel aja. Kisah aku doang sendiri. Tadi kan di situ ya, nanya Ratu ya. Lah kan kamu tambahin aku dan kamu gitu biar so sweet jadinya kesannya. Ini kan dekap lah acaranya Oh, berdua, iya. bukan gua doang. Kalau acara gua doang Ratu Aulia di sini. Iya. Ratu Tol. Diulang, nggak terima. Ulang yang tadi. Kenapa? Kenapa? Udah next capek aku ngobrol sama kamu. Menurut Fahmi kalau Ratu jadi, lu jawab yang bener ya. Iya. Menurut Fahmi kalau Ratu jadi salah satu organ tubuh Fahmi, Ratu cocoknya jadi apa? Kenapa? Kamu kalau kamu jadi organ tubuh aku, cocoknya kamu jadi kaki. Demi Allah. Belum klimaks, santai dulu. Punchline-nya. Pakai stand up gak? Santai dulu. Kenapa? Kenapa aku milih jadi kamu jadi kaki? Iya. Karena kamu biar menemani aku jalan setiap manapun. Jalan kemanapun. Oke guys, jadi tadi yang menurut Fahmi itu udah selesai. Nah sekarang kita next kali ya. Gue capek nanya lu mulu, kagak bener lagi jawabnya.
Revisi mulu lu kata-katanya. Sekarang ini kamu coba, kamu kan katanya pernah ke perpustakaan kan? Nah kamu baca di perpustakaan pernah dong berarti baca si yang tadi penjas itu. Nah coba kamu contohin, kamu lagi baca nih, kamu serius-serius baca. Nah pinggir kamu ada yang bercicik. Berisik? Iya berisik. Gimana? Ya kamu gimana ekspresinya, lu lagi baca ceritanya. Emang aku doang? Nah iya lu dong, ini kan acara gua. Di suatu hari ada laki-laki yang bernama Fahmi Nur Muhammad. Hei, Lah, apaan berisik sih lu? banget. Gue lagi baca ya, nggak Jangan usah berisik. Mau baca di sana no. Apaan? Kagak ada bacaan? Lampu. Edit ya di situ ya bang. Itu nggak. Lu baca iya dilarang berisik, jangan ada yang berisik. Lah, bapak gua kepala sekolah, bebas gua. Hah? Iya, tapi bapak gua kepala sekolah. Lah, bapak gua yang punya sekolah. Apaan sih? Ribet banget dah. Mending lu pindah sekolah kalau gak mau berisik di sini mah. Di sini mah orangnya public speaking. Public speakingnya pada ini berisik soalnya. Lu kok kagak mau berisik mah di rumah aja, di sono. Nah, Oke guys, karena sekarang kita membahas tentang pustakawan. Terus kamu tahu kan kalau banyak banget anak senja. Anak senja tuh suka banget baca buku tahu, karena kan kata-katanya baku. Ya coba dong kamu buatin lagu dong buat aku. Misalnya kayak gini, senja telah tiba. Ini. Promosi abang nanti masukin ya. Lagu Ratu Senja, Ratu Aulia. Tapi harus kayak anak senja bikin lagu. Iya coba kamu nyanyi. Gak mah. Kasih gitar. Hah? Kasih gitar. Gitar bang. Gitar doang. PR lagi gua. Bang. Oh. Lagu Senja bang. Siapa tahu kamu sekarang menjadi ini pencipta lagu. Kalau kamu sayang sama aku sih harusnya bisa ya, Fahmi. Gak mau ah. Wow. Gue suruh lagu Senja bukan Oke. lagu wow. Oke. Liriknya dulu satu-satu. Oke. Liriknya kamu apa? Senja Senja di bandar di bandar. lautan. Senja di bandar lautan. Oke, apa bang? Udah lu segitu dulu aja cari nadanya. Senja di bandar Lampung. Di bandar lautan gua bilang Oh, bukan bandar di lautan. bandar Lampung. Senja di bandar laut kita maju. Udah bang, gak bisa, sumpah bikin lagu lah. Kamu lihat nggak tadi muka mereka gini? Udah ini loh nyari kapan masuknya gitu. Udah gak Wah, bisa, masuk nih. udah gak bisa sayang, mixing gini. Skip ya udah ya. Berarti artinya kamu gak sayang sama aku. Oke guys, jadi aku mau ngajak buat kalian bikin video sekreatif mungkin yang unik untuk The Couple ini ya. Buat kalian yang pengen mukanya ada di program kali ini namanya The Couple, kan ini paling viral banget se-Indonesia. Amin. Yang paling bagus dan menarik videonya kita bakal tayangin di episode berikutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube Wow Entertainment, follow sosial media Wow Entertainment di Instagram, TikTok, dan Facebooknya. The Couple sama pasangan gak boleh sebel. Saksikan terus The Couple setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di Wow Entertainment. Bye! Lari kemana entah tahu.